Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di markas para Knockers, dengan kondisi yang memprihatinkan, Turgut dibawa ke hadapan Naiman. Dengan Naiman berkata, "Kau di sini karena kau pikir kau memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapiku, Turgut. Tapi kau kalah. Kau akan menyaksikan negara hebat yang akan aku temukan." Lalu Turgut mengatakan, "Mimpi yang selalu kau miliki untuk menguasai seluruh dunia akan menjadi akhir dari bangsa Mongol. Tapi akhirmu akan berada di tangan saudaraku, Osman Bey." Namun Naiman mengatakan, "Tidak ada yang bisa menghentikanku selama aku memiliki segel." Lalu Turgut mengatakan, "Aku tahu segel itu, aku pernah memilikinya juga. Aku mengambilnya secara pribadi menggorok leher saudaramu. Apakah itu talai?" Talai. Kemudian Naiman berkata, "Usahamu untuk membuat dirimu terbunuh itu sia-sia. Aku membunuh alpenmu. Kau ingat? Pasukanku sedang dalam perjalanan. Aku akan membuat Inegol menjadi kandangku. Kandangku." Dan Turgut mengatakan, "Kita akan melihat nasib apa yang menanti kita." Sahabat kita beralih ke Kervanserai. Setelah berhasil menangkap para komandan, Osman berkata, "Alpen, kalian juga mungkin bertanya-tanya bagaimana kita akan pergi ke Dewan Naiman dengan tentara Mongolia berdiri di luar." Lalu Boran mengatakan, "Dia yang punya rencana untuk masuk pasti punya jalan keluar juga, Beim." Dan Osman menjawab, "Tentu aku punya. Cerkutai, ini adalah surat yang menyatakan bahwa tentara tidak diperlukan dan pasukan harus kembali ke posko mereka. Sekarang, semua komandan akan memasang segel mereka di bawahnya. Jika tidak, kita akan membunuh mereka." Lalu Cerkutai bertanya, "Beim, apakah menurutmu mereka akan percaya padaku?" Dan Osman menjawab, "Mereka akan percaya, tentu mereka akan percaya." Kemudian satu persatu Cerkutai mulai menandai surat itu dengan segel yang dimiliki oleh para komandan tersebut. Lalu Osman berkata, "Apakah kau melihat yang satu itu? Kau akan pergi ke sana sebagai ajudannya. Kau akan menyimpan belatimu di punggungnya. Dia akan memberikan surat itu kepada tentara. Jika dia mencoba sesuatu, potong kepalanya di depan tentara." Dan Cerkutai menjawab, "Seperti yang kau perintahkan, Beim." Lalu Osman mengatakan, "Berikan surat itu dan kembali, Cerkutai." Kemudian dengan menarik salah satu komandan, Cerkutai berkata, "Jika kau mengatakan sesuatu yang salah, aku akan memotong tenggorokanmu sebelum kau menyelesaikan kalimatmu." Kemudian dia pun pergi bersama komandan tersebut untuk mengembalikan para tentara dari tanah mereka. Lalu Osman mengatakan, "Setelah pasukan tersebar, kalian akan pergi ke markas rahasia untuk bersiap-siap. Kita akan melihat betapa komandan sangat mencintai kerabat mereka. Kita akan membuat mereka melakukan setiap gerakan yang ingin mereka gunakan pada kita." Lalu Connor bertanya, "Bagaimana dengan Turgut Bey?" Dan Osman menjawab, "Kita akan membawanya juga, jangan khawatir. Begitu tentara tersebar, kita masih memiliki waktu untuk saat ini." Sementara itu, di Yenisehir, Malhun berkata, "Para pemahat akan mulai melemparkan koin dengan sinar matahari pertama di pagi hari. Kita harus menyiapkan semuanya." Dan Aisyah mengatakan, "Kami tidak memiliki sesuatu yang kurang, jangan khawatir." Kemudian Malhun berkata kepada kedua putranya, "Pergi dan beritahu Alpen, mereka akan memindahkan perak ke sini dari tambang saat fajar. Misi kita penting. Semua orang di Yenisehir sedang menunggunya. Untuk itu, berhati-hatilah. Kita memiliki banyak teman, tetapi kita memiliki lebih banyak musuh." Dan Aisyah mengatakan, "Semoga Allah menolong kita. Amin." Beralih ke Sogut, terlihat Benggi yang menemui Ismihan dengan berkata, "Kau pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi, Fede Sultan. Kau memiliki mata dan telinga di mana-mana. Tetapi, informasi yang akan aku berikan padamu itu berbeda. Osman, dia tidak berhenti. Apa yang dia lakukan sekarang adalah dia sedang mencetak koin." Mendengar ini membuat Ismihan kaget dengan bertanya, "Apa maksudmu? Dia mencetak koin?"
dia tidak berani melakukan itu. Namun Benggi menjawab, dia berani, Fede Sultan, dia melakukannya. Malhun mengurus itu. Mereka bekerja keras. Mereka mengurus semuanya. Mendengar ini Ismihan mengatakan, kelakuan buruk. Apakah kamu tahu apa artinya ini, Benggi Hatun? Itu berarti dia tidak mengakui negara Seljuk lagi. Ini berarti dia sedang aktif sekarang. Lalu Benggi mengatakan, Osman berhasil membuat segala macam kekalahan menguntungkan dirinya sendiri. Sekarang, dia mencoba memenangkan hati imigran Yenisehir dengan dapur umum. Yenisehir mengambil banyak migrasi, Fede Sultan. Osman semakin kuat. Mendengar ini Ismihan berkata, Osman, dia masih belum menyadari siapa yang dia hadapi. Lalu Benggi mengatakan, kita harus menghentikan Osman. Jika tidak, itu akan terlambat. Dan Ismihan mengatakan, dia akan berhenti. Osman akan berhenti. Pertama, kita akan menghentikan pencetakan koin. Kita akan menghentikan itu. Sekarang, dengarkan aku baik-baik, Benggi Hatun. Keesokan harinya, di pertambangan, terlihat beberapa pekerja tengah mengangkut semua batu untuk dibawa ke Yenisehir. Salah satu Alpen berkata, ayo, kita harus cepat. Malhun Hatun meminta kita untuk kembali di siang hari. Di sisi lain, Benggi yang sedari tadi mengawasi mereka dari balik semak berkata kepada Alpennya, kau melakukannya dengan baik, Ebas. Kau benar. Disinilah tambang Malhun Hatun berada. Lalu pria itu bertanya, bagaimana kita akan memindahkan Alpen? Haruskah kita membunuh mereka? Dan Benggi menjawab, aku sudah memikirkan sesuatu untuk itu, jangan khawatir. Kemudian Benggi memerintahkan Alpennya untuk menghampiri para pekerja dengan berkata, Malhun Hatun mengutusku, katanya gerobaknya tidak akan cukup, jadi dia menyuruh kami membawa gerobak kedua. Lalu petugas itu mengatakan, baiklah, kami akan tinggal, jadi kalian bisa membawanya. Namun pria itu berkata, dia menyuruh kami membawa gerobaknya yang dimuat. Lalu petugas itu mengatakan, baiklah, kalau begitu ambil gerobaknya. Kami akan mengikutimu setelah mengisi yang ini. Kemudian mereka pun pergi dengan membawa gerobak yang berisi penuh muatan. Yang ternyata mereka membawa itu ke hadapan Benggi. Melihat batu-batu tersebut, Benggi berkata, ini akan sangat memalukan bagimu, Osman. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ayo, Alpen, ganti keranjangnya. Lalu Ebas bertanya, tidakkah mereka tahu ini hancur? Dan Benggi menjawab, tidak akan. Fede Sultan bilang ini layak saat dilebur. Lihat, mereka berdua sama, tapi saat ini meleleh, ini sampah. Tapi jika yang ini meleleh, itu berharga. Alpen, ayo cepat. Kemudian Benggi pun menukar batu-batu perak tersebut dengan batu yang lain. Beralih ke Sogut, saat Ismihan tengah sibuk bersiap untuk berangkat ke markas Naiman, Bayendir berkata, Hazrat Fede Sultan, maafkan aku, tapi aku tidak merasa baik tentang hal ini. Bagaimana jika Naiman bermain permainan? Mendengar ini Ismihan mengatakan, kau telah mengatakan hal yang sama. Bagaimana kau tahu ini adalah permainan Naiman? Hah? Apa maksudmu? Dan Bayendir menjawab, matahari terbit Seljuk yang agung. Hamba yang malang ini hanya bertujuan untuk menyelamatkan hidupmu, itu saja. Namun, aku cukup lama bersama orang kafir itu untuk mengenalnya. Lalu Ismihan mengatakan, jika dia ingin menipu kita, dia pasti sudah melakukannya sekarang, Bayendir. Tapi kamu harus merasa nyaman. Aku tidak akan mati hari ini. Hari ini, aku akan menjadi penguasa negeri ini. Itu sebabnya kita akan pergi ke Dewan. Tapi, jika kamu memiliki rasa takut di hatimu, tinggallah. Jalan kita sulit. Mereka yang takut di hati tidak bisa berjalan, Bayendir. Lalu Bayendir mengatakan, jalanmu adalah milikku, Fede Sultan. Itulah yang aku tahu. Sahabat kita beralih ke Osman dan Bala yang tengah menghabiskan waktu bersama dengan berlari menunggangi kuda mereka. Osman berkata, Bala, ini waktunya menepati janji yang kubuat padamu. Namun Bala bertanya, janji apa?
Dan Osman menjawab, "Aku berjanji padamu saat kita berada di penginapan orang kejam itu. Aku akan menempatinya sekarang. Tidakkah kamu ingat? Baiklah, kamu akan ingat ketika kamu melihatnya. Selain itu, mari kita lihat apakah lukamu sudah sembuh." Lalu Bala mengatakan, "Aku baik-baik saja. Bahkan, aku akan mengalahkanmu di negara bagian ini, Osman Bey." Kemudian mereka pun berlari untuk mencari siapa pemenangnya. Sahabat kita beralih sejenak ke hutan. Terlihat para Alpen yang tengah bersiap dalam misi. Boran berkata, "Saudara Connor, kau tidak memberitahu kami dengan baik tentang kesepakatan tinta itu." Mendengar ini, Besungur mengatakan, "Halalah, ya dia benar, Connor. Kamu selalu mengubah topik pembicaraan." Aikot juga mengatakan, "Dia merahasiakannya. Dia selalu memiliki rahasia." Lalu pria lain mengatakan, Connor tidak suka berbicara tentang apa yang telah dia lakukan. Tetapi kau tidak punya pilihan lain selain memberitahu kami, Connor." Kemudian Connor menjawab, "Sementara kalian berjuang di markas, aku berjuang untuk pena tinta. Aku tidak mengerti apa yang kalian tanyakan." Lalu Gubrus berkata, "Jelas kau mengalami pertarungan yang sulit. Jika itu Cerkutai, dia akan membicarakannya tanpa henti selama 15 hari. Kemudian mereka semua tertawa. Mendengar ini membuat Cerkutai kesal dengan mengatakan, "Aku memenangkan setiap pertarungan yang aku ikuti dan menceritakannya. Tetapi sekarang aku sedang dalam pertarungan yang belum diputuskan. Kalian akan melihat semuanya ketika aku menang." Mendengar ini membuat semua Alpen hanya terdiam. Lalu Gubrus berkata, "Kita memanggil dia gila terlalu lama. Menurut kalian, apakah mungkin kita mengubahnya menjadi salah satunya?" Kemudian mereka pun tertawa. Lalu salah satu komandan mengatakan, "Setelah apa yang akan dilakukan Naiman yang hebat pada kalian, orang yang mati akan diselamatkan. Tapi mereka yang dibiarkan hidup, semuanya akan menjadi gila." Dan komandan lain juga mengatakan, "Apakah kalian pikir kalian dapat membawa kami ke markas besar Naiman dan keluar dari sana hidup-hidup? Hah, kalian semua akan mati." Mendengar ini Gubrus berkata, "Apakah kalian pikir bahwa BM-ku akan membawa kalian ke sana? Kalianlah orang-orang yang akan mati." Connor juga mengatakan, "Perintah BM-ku, ambil semuanya dengan tanda di atasnya. Naiman dan para B-nya akan melihat bahwa kita memiliki darah komandan mereka di tangan kita." Kemudian Gubrus, Aikot, dan Alpen lainnya pun mulai menyita semua barang-barang yang dimiliki para komandan tersebut. Sementara itu, di markas para Knockers, terlihat Turgut yang tengah berusaha untuk melepaskan ikatan tangannya dengan menggunakan sebuah tulang. Tidak lama seorang Knockers datang memasuki tenda untuk mengambil piring bekas makannya. Dengan berani, Turgut berkata, "Apa yang kau lihat, anjing Naiman? Aku bicara padamu. Tidak bisakah kau mendengar? Apakah kau hanya berani ketika kau ramai? Tidakkah kau bahkan cukup berani untuk menjawabku sendiri, anak anjing kecil Naiman?" Mendengar ini membuat Knockers itu kesal, dan saat dia hendak menyerang, seketika Turgut menangkisnya. Beberapa Knockers lainnya pun masuk, dan perkelahian pun terjadi di sana. Dengan kecerdikannya, Turgut berhasil menyelipkan sebilah belati milik salah satu Knockers. Kemudian mereka pun kembali mengikat kedua tangan Turgut. Di samping itu, dengan penuh kekesalan, Naiman berkata, "Di mana pasukanku? Kenapa mereka belum sampai di sini?" Dan salah satu Knockers menjawab, "Mereka seharusnya sudah ada di sini sekarang." Tapi seketika Naiman mengatakan, "Kau akan mencari tahu di mana pasukanku? Pergilah." Menyaksikan ini para B berkata, "Apakah kau tidak mempercayai kami sama sekali, Naiman?" "Jangan khawatir, Naiman. Tidak ada yang bisa menghentikan pasukan itu. Mereka akan segera datang. Tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka." Dan Naiman mengatakan, "Tidak ada yang bisa menghentikan tentara dengan pedang. Namun, mereka mungkin tertipu." Mendengar ini salah satu B bertanya, "Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu?" Dan Naiman menjawab, "Osman." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.